Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah SPDGR, guru SMP Negeri 1 Atap 2 Soropia. Dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-80 dan HGN tahun 2025, saya berpartisipasi dalam lomba Gebyar GTK Konawe 2025 sebagai guru inovatif. Berikut video inovatifnya. Sebagai seorang guru yang mengajar di daerah terpencil bagian pesisir, untuk mencapai sekolah harus melalui perjalanan yang bukan hanya panjang tetapi juga penuh tantangan. Rute yang saya tempuh sebagai seorang guru bukanlah jalan raya mulus, melainkan menyeberangi lautan. Perahu kecil yang menjadi teman setia perjalanan mengantarkan saya dan teman-teman menembus kabut pagi, gelombang tak menentu, dan angin yang kadang bersahabat dan kadang justru menguji keberanian. Tak jarang saya dan teman-teman harus mendorong perahu kami saat berangkat atau pulang ketika air laut sedang surut. Ombak yang kadang tenang dan kadang liar sudah menjadi bagian dari perjalanan harian saya dan teman-teman. Angin asin, cahaya matahari yang muncul pelan di balik garis horizon, dan suara perahu nelayan menjadi teman perjalanan saya untuk mencerdaskan anak bangsa. Dengan perjalanan yang penuh tantangan, saya membawa harapan untuk anak didik saya. Namun, kadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan saya. Banyak siswa yang tidak hadir, kelas kosong, beberapa siswa tampak kehilangan minat. Sebagai guru IPA, saya resah dan mencoba mencari solusi yang sesuai kondisi sekolah saya. Sadar akan besarnya potensi alam atau lingkungan di sekolah sebagai tempat untuk belajar IPA, sehingga saya berpikir untuk menggunakan alam sebagai laboratorium untuk inspirasi belajar sains. Langkah konkret yang saya lakukan untuk mewujudkan gagasan laboratorium alam pesisir. Yang pertama adalah melakukan observasi lingkungan pesisir. Saya menyusuri sepanjang pantai, mengamati berbagai jenis biota yang ada di pantai. Saat air laut surut, saya menemukan banyak hal seperti rumput laut, kerang, batu karang, bahkan panel surya untuk sumber listrik, dan para pengrajin kapal yang cocok untuk materi tekanan. Hal ini sangat membantu saya untuk menyusun peta konsep berdasarkan kondisi lingkungan. Melihat banyaknya potensi yang dapat dimanfaatkan dalam belajar IPA, saya pun merancang pembelajaran kontekstual berbasis outdoor, mengajak siswa belajar di luar kelas dengan tema belajar sambil bermain dengan alam, sehingga menarik bagi siswa untuk belajar IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi ada yang bertanya-tanya kenapa kita keluar sampai di sini? Ya. Kenapa kira-kira kita belajar sampai di sini? Karena kita akan mengenal aneka. Iya. Aneka ragaman. Betul sekali. Berarti kau sudah buka bukunya. Jadi kita akan belajar tentang ke ekosistem dan keanekaragaman hayati. Karena kita tempatnya seperti ini, kita akan mau mengetahui bagaimana ekosistem yang ada di pantai, ya. Karena di sini yang ada hanya pantai. Kemudian bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di sini, khususnya di laut, ya. Jadi sudah paham? Jadi kita akan belajar dengan alam, ya. Karena yang ada di sini adalah pantai, laut, berarti kita akan banyak-banyak belajar di situ. Ada yang tidak. Jadi yang pertama kita akan mau mengetahui tentang komponen biotik dan abiotik. Tadi apa itu? Abiotik. Abiotik Apa? hidup. Tak hidup. Berarti dia komponen tak hidup. Kalau biotik? Komponen hidup. Komponen hidup. Jadi nanti kita mau cari di sini apa komponen hidup dan tak hidup yang ada di pantai ini dan laut ini. Dan yang kedua kita akan melihat ekosistem, apa-apa saja isinya itu laut, ya. Walaupun kalian pasti sudah tahu isinya itu laut apa, ya. Ada ikan, Bu, ya, kita mau lihat ke sana ikan apa saja, karangnya bagaimana. Saya tahu sih.
Oh iya, Sikri gak tahu semua, berarti nanti Sikri yang menjelaskan ya. Oke, kalau sudah paham kita akan mengerjakan apa. Nah, mari kita pergi lihat apa saja yang ada di sekitar pantai ini. Ada Bu, mending. Ini ya kita belajar tentang apa namanya itu biotik dan abiotik. Apakah ini hidup atau tidak? Tidak. Tidak ya. Kalau ini? Hidup. Nah, ini makhluk hidup ya. Ini adalah cangkangnya atau rumahnya ya. Nah, ini cangkang. Ini adalah makhluk hidup. Walaupun kalau sudah ditinggal oleh yang punya rumah, nah ini sudah jadi benda kan? Nah, ini tadi apa? Apa namanya nih? Batu karang ya. Nah, ini juga yang mengisi nanti apa namanya? Laut ya. Nah, termasuk ini juga ya. Nah, kalau ini Pasir. pasir ini masuk apa? Abiotik. Hah? Abiotik. Abiotik bukan apotik. Abiotik berarti dia adalah tidak hidup, bukan mati ya, tidak hidup. Ada ini. Kemudian ada ini. Apa ini? Laut. Rumput laut. Nah, rumput laut ini masuk apa? Biotik atau abiotik? Abiotik. Hah? Abiotik. Apa? Biotik. Biotik ya, ini makhluk hidup berarti dia. Nah. Kalau air lautnya Abiotik. biotik atau abiotik? Abiotik. 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 Ya, ini abiotik. Pemberian refleksi dan penguatan sangat penting untuk peserta didik menceritakan ulang hal-hal menarik yang ditemukan saat belajar. Hal ini dapat mendorong peserta didik untuk berani bertanya, menyampaikan pendapat, dan dapat membentuk kedekatan antara guru dan peserta didik. Sehingga peserta didik merasakan belajar yang mindful, meaningful, dan enjoyful sesuai dengan inti pembelajaran mendalam. Berharap dengan inovasi yang saya buat, yaitu laboratorium alam pesisir, selain bermanfaat untuk saya, juga dapat bermanfaat untuk teman-teman sejawat. Dalam implementasi laboratorium alam tidak berlangsung dengan lancar, tetap dalam pelaksanaannya ada tantangan-tantangan yang mengikuti. Salah satunya akses menuju ke sekolah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam. Selain itu, peserta didik masih mengira belajar di luar itu adalah bermain. Tugas ini tidak hanya untuk menuntut kreativitas, tetapi juga harus berani mengubah pola pembelajaran lama menjadi lebih hidup dan kontekstual. Keterbatasan bukanlah suatu halangan, melainkan keterbatasan itulah yang menjadi solusi bermakna. Saya suka belajar IPA di pantai karena saya suka bermain di pantai dan saya sekolah dan suka bermain di pantai sambil belajar. Belajar IPA di pantai karena hari-hari saya main di laut.